kelas menengah ya itu nggak dianggap miskin. Tapi satu kali PHK, satu kali sakit, satu kali keluarga lu kena bencana atau apapun itu, satu kali krisis ekonomi, hidup lu langsung jadi susah. Lu langsung turun kelasnya, jadi kelas miskin. Dan ini bahayanya. Gue lihat di luar sana ya, orang menganggap bahwa kelas menengah itu aman. Kelas menengah itu kondisi yang nyaman. Tapi sebenarnya, faktanya ya, kelas menengah itu zona yang paling rawan. Zona yang paling rawan untuk terkena dampak semuanya. Tapi justru kelas menengah itu yang kelihatannya itu paling rapih dari luar. Dari luar, ya hidup lu itu bisa kelihatan baik-baik aja. Lu punya HP, lu punya kendaraan, lu punya motor atau mobil gitu, lu punya cicilan rumah, semuanya itu terlihat baik-baik aja. Lu bisa jalan-jalan setahun sekali ke luar negeri, lu bisa makan di luar sesekali, lu bisa sekolahin anak lu, semuanya terlihat baik-baik aja. Tapi kenyataannya ya, hidup lu dalam spreadsheet ya, atau dalam rekening lu, itu tipis. Sifatnya itu pas-pasan. Setiap kali ada income yang masuk, fixed cost lu itu langsung keluar. Ya, lu langsung dipakai buat bayar cicilan-cicilan, ya, KPR. Utang-utang lu itu nunggu, keluarga itu nunggu, ya, orang tua lu tunggu buat ditransferin uang. Dan biasanya, ya, sebelum lu sadar ya, gaji bulanan lu itu udah habis ya, buat menuhin mimpi-mimpi lu beberapa minggu yang lalu atau beberapa minggu ke depannya. Yang kalian harus tahu, ya, buat naik ke kelas menengah, ya, misal kalian dari kelas miskin ke kelas menengah, itu sangat sulit. Tapi buat kalian turun ya dari kelas menengah ke kelas bawah itu gampang banget. Dan ini yang sering gak dijelaskan ya. Kita tuh dijelaskannya, oh kita harus bekerja keras ya, kita harus punya income yang banyak. Terus income ini kita pakai buat beli motor atau mobil ya, cicil rumah, KPR, sekolahin anak gitu ya. Kita didefinisin kalau hidup yang mapan itu hidup yang seperti ini. Tapi jarang ada yang bilang ya, setiap kali kalian pengen menunjukkan ya kehidupan yang mapan, ini juga comes with a fixed cost kita ngomong ya. Biaya tetap. Biaya tetapnya ini apa? Ya lu harus bayar cicilan ya, lu harus nunjukin. Ini kayak bagaikan lu subscription. Lu misalnya subscribe ke Netflix ya, ini subscription ke kehidupan yang lu pengen tunjukin ya bahwa lu itu mapan. Dalam video ini ya gue pengen kasih tahu kenapa menurut gue sangat bahaya untuk kalian jadi kelas menengah. Justru jadi kelas menengah itu merupakan kelas yang rawan banget buat lu jatuh miskin. Ini ada data yang bisa lihat. Jadi yang line warna hijau, yang garis warna hijau itu kelas menengah. Ya ini gue tarik 5 tahun, 6 tahun belakang ya, dari 2019 sampai 2024. Trennya itu menurun. Tapi kalau kalian lihat ya, rentan miskin itu meningkat jumlahnya. Jadi jumlah orang yang turun kelasnya itu jauh lebih banyak. Dan ada yang nama itu inflection point. Ya sejak 2020, sejak COVID, tren ini terus menurun. Ya jumlah kelas menengah itu terus menurun. Apalagi kita lihat dengan AI-nya sekarang, jobs opening itu bakalan semakin sedikit ke depannya. Nah, kelas menengah ini bisa ditarik di 5 aspek ya. Yang pertama itu income aktif kita itu berapa. Yang kedua itu fixed cost kita berapa setiap bulannya. Terusnya status pressure kita itu berapa, kayak gimana kita nge-present diri kita. Yang keempat itu family obligation kalian itu kayak gimana, kewajiban kalian terhadap keluarga kalian, ya apakah lu itu termasuk sandwich generation atau enggak. Sama yang kelima, yaitu sistem exposure. Nah kita bahas yang pertama dulu, yaitu income aktif. Uang itu hanya datang ketika lu itu sedang bekerja. Dan ini kebanyakan kelas menengah itu kayak gini. Ketika lu berhenti bekerja, ya maka uang yang lu dapat itu akan berhenti. Orang yang di kelas menengah ya itu belum punya aset yang cukup buat menggantikan income dia. Jadi ketika dia berhenti bekerja, asetnya ini udah nggak bisa hidupin dia lagi. Jadi kelas menengah ini kelihatannya itu aman, tapi ada sesuatu yang lo harus tukar, yaitu tenaga lu sama waktu lu. Ketika lu udah nggak pengen bekerja atau ketika lu udah nggak pengen keluarin tenaga lu atau waktu lu buat bekerja, maka lu bakal berhenti untuk mendapatkan uang. Itu yang pertama. Yang kedua itu fixed cost-nya. Jadi setiap bulan ya, lu itu punya tagihan fix. Ya, misal lu punya KPR, ya cicilan rumah, lu punya cicilan motor atau mobil, ya lu punya subscription ke series TV kayak Netflix, ya Disney Plus, YouTube Premium, Spotify gitu ya. Itu fixed cost sifatnya. Terus lu harus kasih uang ke orang tua lu, ya lu harus sekolahin anak lu misal, lu harus biayain adik lu sekolah dan sebagainya, itu bentuknya itu fixed cost. Kalau kalian lihat ya, semuanya itu mungkin masuk akal ya. Kalau lu lihat satu persatu ya, mungkin lu bayar KPR rumah doang ya itu masuk akal. Tapi ketika lu stack ini semua jadi satu, ya misal lu awalnya lu kira lu cuma punya satu cicilan, 2 cicilan gitu. Tapi kalau lu jumlahin semuanya, ini mulai nggak masuk akal angkanya. Bayangin lu punya income 10 juta, gaji 10 juta. Apakah seorang yang punya gaji 10 juta itu bisa dibilang mapan? Jawabannya iya. Tapi ketika gaji lu itu 10 juta, tapi fixed cost lu itu bisa 9 juta, lu harus bayar rumah, misal bayar rumah 2 juta, terus saya cicil mobil 1 juta, bayar anak sekolah 1 juta, lu harus kasih orang tua lu 2 juta, ya. Ini semuanya itu berlanjut, jadi awalnya fixed income lu itu, lu punya income sources itu 10 juta, ini udah tinggi, tapi gara-gara fixed cost lu itu 9 juta, orang yang gajinya itu 10 juta,
yang awalnya itu terlihat dan dikira itu mapan, balance sheet-nya atau spreadsheet-nya, ya itu sangat tipis di akhir-akhirnya. Itu udah kemakan sama fixed cost-nya itu 90%. Semakin besar fixed cost yang lu punya, ya semakin sulit untuk lu bergerak dalam hidup lu. Kayak yang gue bilang tadi, kalau misalnya lu punya gaji 10 juta, apakah orang yang mendapatkan uang 10 juta per bulan itu bisa dibilang mapan? Bisa. Tapi ketika 10 juta ini 90%-nya atau 9 jutanya lu pakai buat fixed cost lu, fixed cost itu bukan cuma dari apa yang lu harus bayar setiap bulan, by the way. Lu bayar transport pun, lu misal datang ke kantor itu kan harus bayar transport, itu hitungannya fixed cost. Lu bayar apapun itu, ya misal makan itu hitungannya fixed cost, semua itu fixed cost hitungannya. Semakin besar fixed cost lu ya, semakin susah buat lu pengen bergerak. Dan fakta pahitnya, sistem itu paling suka sama yang namanya itu kelas menengah. Karena kelas menengah itu punya slip gaji, ya masih punya alamat, masih punya nomor telepon, terus saya punya rasa malu, pengen punya mimpi itu masih ada. Sedangkan orang yang miskin, kelas miskin, itu nggak punya alamat, nggak punya nomor telepon, mereka itu nggak punya gadget, nggak punya gaji bahkan. Jadi gimana cara nagihnya? Nggak bisa. Sedangkan yang orang kaya itu punya resource ya buat menyembunyikan itu semua. Kadang orang kaya itu nggak ada KTP-nya, alamatnya itu bukan alamat mereka. Jadi ketika ditagih susah, nomor teleponnya itu kadang bukan nomor telepon mereka, tapi nomor telepon orang luar negeri. Slip gaji mereka itu dimain-mainin. Misal kalau kalian tahu, beberapa perusahaan itu CEO-nya itu sengaja cuma dibayar $1. Biar apa? Biar taxnya yang mereka terima itu nggak besar. Orang kaya itu punya struktur dan punya resource-nya buat tanda kutip ngebeli hukum, tanda kutip. Jeff Bezos itu bayar $1.000 setiap bulannya buat tanda kutip ngebeli hukum. Dia punya grass ya tinggi banget ya sampai ngelewatin aturannya. Tapi karena Bezos ini orang kaya, dia tinggal bayar aja fine-nya. Dia tinggal bayar aja ya pemerintah biar ya sesuai aturannya. Orang miskin itu nggak bisa di-abuse karena orang miskin itu nggak bisa diperas apa-apa. Sedangkan orang yang menengah ya itu bisa di-abuse. Orang yang menengah itu punya gaji yang pas-pasan, ya mereka itu nggak bisa afford buat punya resource yang gila, mereka nggak punya struktur apa-apa, yang mereka punya itu pas-pasan, otak mereka itu susah buat mikir jauh, karena ketika mereka mikir jauh, mereka harus mikirin buat besok kayak gimana, buat bulan depan kayak gimana. Otak mereka itu mikirinnya itu from month to month, ya dari paycheck to paycheck. Sistem itu paling suka sama yang namanya itu kelas menengah. Karena yang menengah itu paling gampang buat ditagih. Ketika misal bank itu nawarin KPR rumah, ya itu biasanya ke orang yang menengah. Ya bank itu nggak mungkin nawarin KPR ke orang yang miskin atau ke orang yang kaya. Orang yang kaya ini bakal langsung bayar cash. Orang yang miskin ini nggak bisa. Bahkan nggak punya rekening. Marketplace ya itu nawarin pay later atau cicilan. Dan ini nggak bisa ya. Kelas miskin itu nggak bisa pay later, nggak bisa cicil juga sama sekali. Orang kaya itu nggak mungkin cicil. Orang kaya itu langsung bayar cash. Sedangkan yang bayar cicilan atau pay later itu siapa? Yang menengah. Sekolah itu nawarin international school. Ya asuransi itu nawarin rasa aman ke orang-orang yang kelas menengah. Orang yang kaya, yang super kaya, itu mereka nggak punya asuransi. Mereka yang punya asuransinya. Orang yang miskin itu boro-boro asuransi. Mereka kalau sakit pun susah kayak gimana pun itu, ya mereka nggak bakal ke rumah sakit. Satu persatu, ini kelihatan itu normal awalnya. Tapi ketika semuanya ini lu combine, hidup lu itu udah bagaikan kayak ada invoice ya setiap bulannya. Ya ada tagihan setiap bulannya. Dan lu hidup dari bulan ke bulan. Kelas menengah itu hidup dari bulan ke bulan. Ketika misal 1 bulan aja cukup di-cut ya. Kayak misal kita ngomong tiba-tiba terjadi COVID lagi ya. Hidup lu ini selesai. Dan karena lu itu sifatnya itu kelas menengah ya, lu merasa lu itu harus bisa. Lu itu harus bisa nanggung KPR rumah lu, ya harus bisa bantu sekeliling lu. Dan ini nggak kelihatan dari luar. Kelihatannya itu, oh gaji 10 juta ya 10 juta aja. Tapi nggak, orang tuh nggak suka mikirin mereka terima fixed cost itu berapa, ya pressure dari orang tua, keluarga sekitarnya itu kayak gimana, mereka punya statusnya itu kayak gimana, cara mempertahankannya. Kalau misalnya yang gue sebut tadi ya, lu punya gaji 10 juta, fixed cost lu itu 90% ya misal, 9 juta. Ya lu pakai bayar buat cicilan, buat anak sekolah dan sebagainya gitu. Tiba-tiba ya, suatu hari lu amit-amit di PHK. Apa yang terjadi setelah itu? Fixed cost lu ini nggak bakalan berkurang. Karena ketika lu stop bayar semuanya, lu stop bayar invoice-nya, hidup lu itu langsung hancur. Ketika lu stop bayar KPR rumah lu, misal selama sebulan 2 bulan ya, rumah lu itu bukan jadi milik lu lagi. Ketika lu stop bayar uang sekolah anak lu nggak bakal sekolah lagi dan ini jelek lagi buat masa depan dia gitu. Lu langsung masuk ke yang namanya itu hutang. Ketika lu nggak bisa nanggung lagi ya fixed cost lu ya, ketika lu udah nggak dapetin income bulanan lagi dan ini cepet hilangnya. Secara label kita itu emang nggak miskin ya, tapi secara cash flow kita itu super miskin. Kalau kalian cek ya data di BPS, Badan Pusat Statistik, rata-rata upah pekerja minimum itu 3,3 juta. Tapi kalau kalian cek ya gaji 10 juta, gaji 15 juta, 20 juta, 25 juta, itu sifatnya itu naik, sifatnya itu tinggi. Tapi masalah dari orang yang punya income sebesar ini, itu bukan masalah di income doang. Tapi masalahnya itu di pengeluaran itu berapa. Ketika gaji lu itu 10 juta, ya maka fixed cost lu itu misal 9 juta. Tapi ketika misal gaji lu naik dari 10 juta ke 15 juta, lu tiba-tiba pengen upgrade mobil gitu contohnya. Lu tambahin cicilan mobil lu. Jadi fixed cost lu ini beriringan dengan naik.
Jadi kalau misal lu punya gaji 10 juta, pengeluaran lu itu misal 9 juta, kalau lu punya gaji 15 juta, pengeluaran lu bisa-bisa 12 juta, bisa-bisa 13 juta. Setiap kali ada income yang naik, ya maka cost of living lu itu bakal ikutan naik. Dan itu problem dari yang gue lihat, itu kelas menengah itu semuanya kayak gitu. Ketika income lu itu naik ya, standar hidup lu itu butuh dinaikin juga. Misal awalnya gaji lu 10 juta, lu tinggal di kos yang biasa-biasa aja gitu. Ketika gaji lu misal tiba-tiba double, ya lu perform di perusahaan lu 10 juta jadi 20 juta, lu pengen kos yang lebih bagus, ya lu pengen hidup yang lebih bagus. Dan itu nggak salah. Kelas menengah itu punya masalah unik. Dia itu udah cukup naik untuk malu terlihat susah. Tapi belum cukup kaya ya buat membiayai semuanya. Ini kita ngomongin tentang status. Status trap yang kita ngomongin ya. Jadi ketika gaji lu itu 10 juta, tapi lifestyle lu itu tidak mencerminkan seperti orang yang punya gaji 10 juta, maka lingkungan lu ini bakal ngejudge lu. Dari segi HP harus bagus, baju lu harus layak, makan itu harus di restoran yang lumayan minimal ya, kalau bisa fine dining, mobil itu harus bagus, semuanya gitu ya, jangan naik Gojek lah, jangan naik Grab lah, pokoknya kita harus naik kendaraan sendiri, rumah itu harus yang di lokasi tempat sini, dan ini semua nggak salah. Masalahnya itu ketika status ini bukan one time payment ya, ini bukan something yang lu spend satu kali, tapi status ini sifatnya itu subscription. Ketika misal gue pengen nunjukin, gue pengen terlihat gue punya HP yang baru, ya ini kan setiap tahun HP ini itu baru terus, ya berarti ini subscription ya, setiap tahun gue harus upgrade lagi ke HP yang lebih baru, HP yang lebih baru lagi. Jadi kenapa jadi kelas menengah itu nggak enak ya? Karena jadi kelas menengah itu sifatnya itu pressure, terus lu cukup 1 kali 2 kali blunder, bahkan dari luar lingkungan eksternal lu aja lu langsung bisa turun ya, dari kelas menengah ke kelas miskin. Kita juga udah lihat datanya ya, kalau kelas menengah ya 5 tahun belakang itu trennya itu menurun, dan kelas yang miskin ya itu trennya itu menaik ya, naik lama-lama. Dan gue udah bilang tadi ya, kalau naik kelas itu susah ya, tapi turun kelas itu gampang banget, cuma butuh 1 kali kayak gini aja gitu. Naik kelas itu lu butuh skill ya, lu butuh jadi kompeten banget, lu butuh waktu yang sangat-sangat lama ya, nggak bisa di-achieve dengan cepet ya, lu butuh progress. Lu butuh bahkan network, kenalan-kenalan kesana sini ya, biar lu naik gajinya cepet atau biar lu bisa bikin bisnis. Lu butuh disiplin ya, lu butuh momentumnya, lu butuh keberuntungan, lu butuh semuanya. Terus sedangkan buat lu turun kelas ya itu sangat-sangat gampang. Cuma either lu males dikit aja, lu kalah berkompetisi sama yang lain aja, lu langsung turun. Dengan lu di PHK ya lu udah turun kelas langsung. Dengan salah satu keluarga lu yang sakit, lu udah turun kelas langsung. Itu yang kita sebut sebagai fragility ya. Jadi kelas menengah itu kelihatannya itu kuat, kelihatannya itu normal, kelihatannya itu stabil gitu ya, kelihatannya itu aman. Padahal kelas menengah itu justru kondisi yang paling rawan. Cukup butuh 1 kali crash, lu udah jatuh. Jadi solusinya itu kayak gimana ya biar kita nggak gampang jatuh? Ya solusinya itu kita jadi kelas atas, atau ya jadi kelas menengah yang tidak gampang jatuh. Pertama, solusinya itu apa? Ya turunin fixed cost lu. Jadi ketika lu dapet gaji yang sangat-sangat tinggi, lu nggak bisa ya punya fixed cost itu besar sekali. Jangan sampai 1 kali PHK atau 1 kali blunder ya, bisnis lu gagal gitu ya, keluarga lu tiba-tiba ada yang sakit gitu ya, lu langsung drop. Jadi turunin pengeluaran lu. Pengeluaran lu itu nggak boleh terlalu besar ya. Kalau bisa jangan di atas 50% dari total pendapatan lu. Ya di press kayak gimana pun itu caranya. Kedua, yaitu punya dana darurat. Gue tahu ini familiar banget ya. Mungkin kalau temen-temen udah sering banget nontonin channel gue udah sering banget bahas tentang dana darurat. Tapi lo harus punya ya pengeluaran lu itu dikali sama 6 bulan. Jadi sebelum lu masuk berinvestasi, sebelum lu masuk cara investasi kayak gimana atau cara trading itu kayak gimana, sebelum masuk ke sana ya lu harus build yang nama itu dana darurat. Setelah itu ya baru boleh investasi, baru boleh trading. Target lu itu bukan jadi kelas yang atas dulu ya, tapi target lu itu jadi kelas menengah yang sulit buat jatuh. Jadi kalau lu di PHK pun ya lu tetap bisa hidup buat 12 bulan ke depan. Jadi yang pertama ya turunin fixed cost lu. Yang kedua itu build cash buffer, kita ngomong ya, bikin dana darurat. Yang ketiga itu naikin earning income lo ya. Jadi jangan cuma cari dari source of income satu aja. Kalau misal awalnya lu kerja di suatu perusahaan ya 9 to 5, lu gunakan waktu lu 5 to 9-nya lu ngapain ya? Bangun pagi lu ngapain ya? Kan lu berangkat kerja jam 9, ya lu kerja jam 9. Dari pagi jam 5 sampai jam 9 tuh lu ngapain? Setelah lu selesai kerja ya jam 5 sampai jam 9 malam lu ngapain? Itu yang jam yang lu bisa pakai ya buat lu cari income baru. Naikin skill lu ya, build portfolio lu ya, bikin negotiation power, belajar tentang sesuatu yang baru dan bikin income yang baru ya. Jadi meskipun ada lu bikin 2 benteng gitu ya. Jadi kalau satu bentengnya hancur ya, lu masih ada satu benteng lainnya ya buat nopang seluruh cash lu, seluruh hidup lu. Yang keempat ini lu bisa eksekusi setelah yang kedua. Yang kedua ini kan lu harus build cash buffer. Yang keempat itu beli aset. Jadi bukan beli rumah atau apa ya, tapi lu berinvestasi ke suatu aset yang produktif sifatnya. Ya lu beli saham, blue chip stocks gitu ya. Misal beli Bitcoin, lu mulai taruh ke uang lu ke deposito atau reksadana. Sifatnya itu build something yang stable. Dan yang kelima yaitu jaga lifestyle kalian. Jadi jangan sampai ketika gaji lu itu naik ya, maka income lu itu juga ikutan naik.